Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'ul mu'minin wa sa'atu ma'lumatillah wa tauhidih. Temanya balasan buat orang-orang beriman dan begitu luasnya ilmu Allah serta tentang ketauhidannya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala. Mereka tak akan berubah-ubah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan kepada mereka ya Muhammad, seandainya laut itu tinta untuk menulis kalimat-kalimat, maksudnya nikmat Tuhanku, maka itu laut pasti akan habis sebelum nikmat Tuhanku selesai ditulis. Walaupun kami datangkan lagi satu laut sebagai tinta. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan kepada mereka ya Muhammad, aku ini cuma manusia biasa seperti kalian. Hanya aku diberi wahyu. Apa isinya? Bahwa Tuhan kalian itu satu. Paman kana yarju liqa'a rabbih, siapa mengharap bisa ketemu sama Tuhannya, falyamal amalan solihah, hendaklah dia melakukan amal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mensekutukan Tuhannya eh, dengan yang lain saat ibadah. Al-Qiraat. Coba diangkat, Pak. Antan fada wa qara'a Hamzah wal Kisai wa khalaf ayyan fada. Tanfad, kalau Hamzah, Kisai, khalaf bacanya yanfad. Tanfad artinya selesai, habis. Jikna wa qara'as Susi wa Hamzah waqfan. Jina, qaf. Nggak pakai nggak pakai alif, nggak pakai Hamzah. Oke ya. Al-i'rab khalidina fiha hal, menunjukkan keadaan. La yabghuna anha hiwala. Hiwala maf'ul. Yabghun la yatlubun wa la yatamannawna anha mutahawwilan. Kok nggak pengen pindah, nggak pengen berubah, udah masuk surga. Walau ji'na bimislihi madada. Madada tamyiz. Annama ilahukum ilahu wahid. An al-makfufah bima. Baqiyah ala masdariyatiha.
Ana makfufah. Makfufah artinya ditahan. Ditahan apa? Amalnya. Tadinya menasobkan jadi tidak karena ada ma. Ada yang menyebutnya dengan kata maknya lil ilgha. Ilgha artinya membatalkan. Makanya masdariyah. Wal makna yuha ilayya wahdaniyatal ilah. Aku manusia biasa, tapi aku diberikan wahyu tentang keesaan Allah. Begitu. Iya. Berikutnya, kanat lahum al-mufradat al-lughawiyah. Kanat lahum fima sabaq min ilmillah wa hukmihi wa wa'dihi. Jadi orang beriman dan beramal soleh, terus ayatnya kanat lahum. Kanat menunjukkan dulu, padahal belum. Ini hebatnya Al-Quran. Kenapa begitu? Ah, itu sebuah kepastian. Ya, kanat lahum fima sabaq terkait yang dulu. Maksudnya yang dulu apa? Yang dulu sebelum ini udah diketahui oleh Allah lewat ilmunya, hukumnya, dan janjinya bahwa dia masuk surga. Tuh, pakai kanat. Al-Firdaus a'la darajatil jinan wa awsatiha wal idhofatu ilaihi lil bayan. Firdaus nama surga paling tinggi dan menengahnya. Jadi kalau bahasa kita menengah ke atas, menengah. Iya. Wa asluhu al-bustan. Wal idhofa ilaihi lil bayan. Jannah, Jannatul Firdaus. Firdaus saja udah jannah. Ah, itu untuk menjelaskan. Surga yang akan diberikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Surga. Terus dijelaskan surga yang mana? Firdaus. Apa itu surga Firdaus? Menengah ke atas. Wa asluhu al-bustan alladzi yajma'u asjaral fakihah. Jannah makna asalnya kebun. Alladzi yang menghimpun berbagai macam pohon buah-buahan. Nuzulan manzilan, tempat tinggal. Layak berguna, layat lubun, tidak meminta, mencari. Hiwala tahawulan ila ghairiha. Nggak pengen pindah. Ya, kalau kita nih pada pengen pindah ke Pondok Indah. Kalau udah di Pondok Indah, udah tenang. Nggak pengen pindah kemana lagi. Mau pindah ke sono ke Pik, dah Pik 2. Id la yajiduna atyaba minha. Sebab mau pindah kemana? Tak ada yang lebih baik darinya. Hatta tanah tuna zi'ahum ilaihi anfusuhum. Saking nggak mau pindah, kalau muncul pengen pindah, dirinya sendiri yang mendebat. Oh, ini loh, udah enak di sini, gitu kurang lebih. Laukan al-bahru midada, ay laukana ma'ul bahri ma yaktubu ma yuktabu bihi minal khabar. Seandainya laut itu tinta, artinya air laut itu menjadi tinta untuk menulis.
minal hibri, bukan khobar, hibri. Hibrun tinta. Wa asluhu ma yamuddu bihi syai' kal hibri lidawat. Makna asalnya yaitu midad itu dari kata mad, panjang, berapa harkat. Mad, ya mudu, midad. Sesuatu eh, yang bisa memanjangkan yang lain. Kal hibri lidawat. Seperti tinta untuk menulis. Panjang bisa dikurai oleh tinta. Iya. Li kalimati Rabbi li kalimat ilmihi wa hikmatihi wa maklumatihi eru mutanadi ya bi antuk tabihi. Li kalimat untuk menulis. Menulis apa? Nikmat. Apa nikmatnya? Pertama ilmunya, kedua hikmahnya, ketiga ciptaannya yang tak terhingga. Tulis itu. Maka di dalam ayat lain mah disebutkan ditambahin 7 laut lagi. Ranting-ranting pohon yang ada dijadikan pena. Dedaunan yang ada dijadikan kertas. Ditambah lebih dahsyat lagi. Ya. Lana fidal bahru fi kitabatiha. Afida habis. Maka habis itu laut untuk menulisnya. Tanfada tafruk. Habis juga kosong. Walau Nabi mislihi, ay bimislil bahri. Meskipun kami tambahkan satu laut lagi, madada ziyadah fihi sebagai tambahan. Latan fudu. Latan fadu. Walam tafruk hiya. Iya. Bukan latan. Lana fida. Maka pasti akan habis satu laut tambahan. Laut nggak tanggung-tanggung laut. Laut samudra. Ana bashar adami. Aku manusia biasa. Sama ma Adam. Yaitu anak Adam. Yarju liqa rabbihi ya'mul. Yarju berharap. Maka maknanya ya'mul. Yatma berkeinginan keras. Husna liqaihi bil ba'si. Ingin ketemu. Ketemunya bil ba'si melalui kebangkitan. Wal jaza dan balasan. Warraja ta'ammulu syai'in sarin fil mustaqbal. Mencita-citakan sesuatu yang menggembirakan. Dia akan datang. Dia akan datang. Itu namanya roja. Ya, mengharap sesuatu yang menggembirakan. Liqa rabbihi huwal ba'su wa tawabi'uhu. Jumpa sama Tuhan, maksudnya jumpa sama asbab yang membuatnya ketemu balasan Tuhan. Apa itu kebangkitan? Dan eh, hal-hal yang menyertainya, tawabi'i atau tawabi'u ya. Falyamal amalan solehah. Yang pada begitu pengen ketemu, hendaklah dia melakukan amal soleh. Apa amal soleh? Yartadihillah. Amal yang diridhoi, disenangi. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi. Ai bi ayyura fi ibadatihi. Tidak boleh dia mensekutukan saat beribadah kepadanya, kepada Tuhannya. Gimana maksudnya?
disebutkan bi ayyuroi tidak riya dalam ibadahnya. Au yatlub minhu ajrun atau minta upah, minta pahala. Itu dia wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, paling kecil syirik yaitu riya. Iya. Berikutnya sababun nuzul ayat 109. Qul law kanal bahru akhrajal hakim wa ghairuhu an ibni Abbas qala. Imam Hakim dan yang lain mengeluarkan hadis dari Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, qalat Quraisy lil Yahud. Orang Quraisy bilang kepada orang Yahudi, "O tuna syai'an nas'alu anhu hadzal rajul." Kasih saran saya sesuatu untuk kami bisa bertanya kepada orang ini. Maksudnya kepada Nabi Muhammad. Faqalu, lalu mereka berkata, orang Yahudi, Saluhu anir ruh. Coba tanya itu si Muhammad, benar Nabi apa enggak? Kalau dia bisa jawab benar. Tentang apa ruh? Fasa'aluhu. Mereka tanya. Panazalat. Turun ayat cerita kepada kita. Wa yasalunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ruh, persoalan Tuhanku. Kalian tak diberi ilmu untuk mengetahui, mendalami hakikat ruh. Ilmu kalian sedikit. Wakalatil Yahud, utina ilman kathira. Enggak, kami diberi banyak ilmu. Utina Taurat, kami diberi Taurat. Waman utiyat Taurat, faqad utiya khairan kathira. Siapa yang diberi Taurat, berarti diberi kebaikan yang banyak. Fanazalat. Qul law kanal bahru midadan li kalimat Rabbi. Baru nyambung. Apa sebabnya Allah sampai bilang law kanal bahru midadan li kali. Sombong kamu baru dikasih Taurat. Apalagi Taurat bukan diamalkan. Tetapi disombongin. Buat kesombongan. Lebih dari itu, ada informasi nanti lahir seorang nabi di kalangan bangsa Arab namanya Muhammad. Justru dia tentang, dia lawan. Iya, nuzulul ayah. Nih berikutnya Pak. Turun ayat 110. Tadi 109. Faman kana yarju akhraja Ibnu Hatim wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Abi Ad-Dunya fi Kitabil Ikhlas. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhlas menyebutkan hadis dari siapa Tawus. Tawus berkata, Qala rajulun ya Rasulullah inni aqif uridu wajhallah wa uhibbu ayyura mautini ayyara ayyura mautini falam falam yarudda alaihi syai'an hatta nazala. Ada seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku berdiri ingin ketemu Allah dan aku ingin ayyura mautini, posisiku diperlihatkan." Namun dia tidak menjawab sedikit pun, tidak merespon. Hatta nazarat hazil ayah. Maka turun ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Siapa ingin ketemu Tuhannya, maka hendaklah dia beramal amal soleh, beramal soleh dan tidak mensekutukan. Amal soleh maksudnya ibadah. Dan dalam ibadahnya dia tidak mensekutukan Allah atau Tuhannya kepada siapapun. Khobar mursal. Wa akhrajahul hakim fil mustadrak. Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak menyebutkan mausulan anit Tawus anibni Abbas. Nyambung. Tawus ini dari Ibnu Abbas. Wasohaha ala syarti syaikhain. Hadis ini kategorinya sahih, statusnya sahih kecuali Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Mujahid. Saat yang sama Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim mengeluarkan hadis lain, tapi dari jalur lain, dari Mujahid. Qala, kana rajulun minal muslimin yuqatil. Ada seseorang muslim berperang. Wa huwa yuhibbu ayyura makana. Dia ingin dilihat posisinya dalam perang. Ya, di depan, di tengah, apa di belakang. Naik kuda dan seterusnya. Wa anzalallah faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka Allah menurunkan ayat siapa ingin ketemu dengan Tuhannya. Wal ya'mal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa akhraja Abu Naim wa Ibnu Asakir fi tariqihi an Ibnu Abbas. Abu Naim dan Ibnu Asakir mengeluarkan hadis dalam buku sejarahnya. Terkenal Ibnu Asakir. Ya, buku sejarah. Dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, Qala Jundub Ibnu Zuhair. Jundub putra Zuhair berkata, Iza sallar rajulu au soma au tasaddaqa fadzakara bi khairir tah bi khairin irtahalahu fazada fi dzalika limaqalatin nas lahu fanazalat fi dzalika faman kana yarju dan seterusnya. Apabila seseorang sholat atau berpuasa atau sedekah, maka dia menyebut kebaikan-kebaikan di mana dia menjadi tenang dengan menyebut malam saya tahajud, kemarin saya puasa, saya sedekah, senang dia. Fazada fi dzalika limaqalatin nasi lahu. Maka rasa senangnya zada bertambah karena orang pada ngomongin. Fanazalat fi dzalika faman kana yarju liqa rabbih wal ya'mal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa maknanya kalau habis berbuat baik apa saja sholat kayak puasa kayak sedekah kayak udah jangan cerita ya gitu sebaiknya. Iya. Tapi lagi-lagi semuanya kita menjadi bingung maka menjadi punya pegangan kuat. Ada Nabi sejak jauh hari sudah bersabda, innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Kalau kita cerita, makanya maksudnya tergantung niat cerita apaan gitu kurang lebih. Al-munasabah hubungan. Ba'da an zakarallahu ta'ala ma'adda lil kafirin. Setelah Allah cerita balasan yang disiapkan buat orang-orang kafir, zakara ma'adda lil mu'min. Maka dia menyebutkan balasan yang dia siapkan buat orang beriman. Summa khatamas surah bibayani sa'ati ilmillah. Kemudian surat ini ditutup dengan penjelasan atau menjelaskan luasnya ilmu Allah, ya, luasnya ciptaannya. Maklumat itu yang diketahui, yaitu ciptaannya.
Wa annaha ghairu mutanahiyah, dan tak terbatas ciptaannya. Wal i'lam bi basyariyatin nabi, memberitahu tentang ke sifat kemanusiaan Muhammad Rasulullah Nabi, artinya manusia biasa. Wa mumatsalatihi li baqiyatin nas fi dzalik, dan kesamaannya, keserupaannya dengan manusia lain. Wa anna ilmahu mustamad minal wahyil ilahi. Lalu beritahu juga bahwa Nabi ilmunya mustamad, diberikan melalui wahyu Tuhan. Wa tambih alal wahdaniyah. Tambih mengingatkan tentang keesaan. Wal hadd ala ma fihi najat fil akhirah. Had artinya mendorong. Mendorong untuk mencari keselamatan di akhirat. Qalal Baydawi, Imam Baydawi berkata, wal ayat jami'ah li khulasatil ilmi wal amal. Ayat ini menyimpulkan hubungan, ya, ilmu dan amal. Wahuma at-tauhid, yaitu tauhid wal ikhlas fit ta'ah. Ya, mengesahkan, maksudnya hanya mencari ridho Allah. Ikhlas dalam ketaatan. Jadi sholat, puasa, sedekah, dan lain-lain itu ketaatan. Dianjurkan untuk ikhlas. Lillah. Bil bu'di anir riya, menjauhi riya. Kenapa? Wa huwa syirkul asghar awil khafi. Riya itu syirik kecil, syirik halus. Kita udah paham, apalagi sekarang kata halus dipakai viral. Ada bocor halus itu. Si siapa itu pengacara yang mulutnya gede mau dipanggil. At-tafsir wal bayan. Yukhbirullahu ta'ala an addadi sifatil kafirin alladzina dzakaru qablal mu'minin alladzina zukiru. Allah menginformasikan paradoksal addad, sifat-sifat orang kafir yang sudah disebut sebelum menyebut sifat orang-orang beriman. Fayaqul, maka kemudian Allah menyebutkan sifat orang beriman. Innalladzina amanu, tuh apa sifatnya? Amilus solihat. Iman, mukmin, amalnya soleh. Jadi sebagai mukmin kita beraktivitas apapun dimanapun itu kerjanya kerja iman. Kerja iman itu sebab orang mukmin sejatinya. Yang pertama cuma mengharap ridho Allah, tak mengharap ridho orang lain. Yang kedua, enggak mengharap pahala. Itu kerja iman. Kenapa? Allah pastikan kanat lahum. Itu tadi yang dibahas tuh kanat. Kanat itu menunjukkan sudah. Mereka pasti mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Ai inna su'ada humul ladina amanu billahi wa rasulih. Bantah. Kapan orang kafir, kami lebih bahagia di dunia ini ketimbang orang-orang mukmin. Ya, udah divonis bisa bebas, uang masih utuh, bisa berkeliaran di luar penjara. Mau apa dia bisa buktikan, bisa wujudkan. Oh, kami lebih bahagia. Salah, itu dibantah. Inna su'ada, orang yang bahagia, humul ladina amanu billahi wa rasul, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasul.
Wasaddaqul mursalin bima ja'u bihi, dan membenarkan, menerima apa yang disampaikan oleh para rasul. Apalagi wa amilu solihal amal, melakukan amal soleh. Apa itu? Min iqamatil faraid wa tatawu'at, melakukan yang fardu dan yang sunnah. Ibtigha'a ridwanillah, semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Lahum jannatul firdaus. Lahum jannatul firdaus. Maka mereka akan mendapatkan surga firdaus. Wahia a'lal jannah wa awsa'iha wa afdoliha. Wahia a'lal jannah wa awsa'uha wa afdoluha. Itu adalah surga yang paling tinggi, paling luas, paling afdol. Maksudnya paling istimewa lagi. Manzilan mu'addan lahum, sebagai tempat tinggal yang disiapkan. Mubalaghah fi ikramihim. Ini disebutkan oleh Allah eh, sebagai berlebihan, bukan dalam artian negatif, ya. Karena saking senangnya Allah, itu kurang lebih. Wal firdaus fi kalamil Arab, firdaus dalam tata kata bangsa Arab. Asyajar al-multaf, arti harfiah. Pohon rindang, berlapis-lapis itu dedaunan, matahari tak tembus. Wal aglab alaihi al-idam. Dan yang banyak dipahami, pohon-pohon dimaksud adalah pohon anggur. Pohon anggur lebat, daunnya lebar menutup jadi teduh. Teriknya panas matahari itu tercover oleh senang, orang senang, ya. Wa fil lughah ar-rumiyah al-bustan. Menurut bahasa apa ya? Romawi, Rom- yaitu kebun. Ja'a fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ditemukan dalam hadis dua sahih Bukhari Muslim maksudnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza sa'altumullah al jannah, apabila kalian minta surga kepada Allah, fas'aluhul firdaus, minta firdaus, fa innahu a'lal jannah, surga paling tinggi, wa ausatul jannah, paling tengah, wa minhu tafajjara tufajjiru, bukan, tufajjaru anharu jannah, dari situ dipancarkan sungai-sungai surga. Sungai surga-surga yang lain, nah itu terpancar, ngalir dari surga Firdaus. Apalagi mungkin di sana ada bebukitan. Lalu kemudian di atas bebukitan di pinggir surga itu ada air mancur. Air mancur yang menjadi bahan minuman para malaikat itu namanya tasnim. Itu In- min tasnim, ada ayatnya ya di juz 30. Khalidina fiha la yabghuna anha hewala, mereka kekal, tak ingin pindah. Ai mukimin sakinin, tinggal dengan tenang, fiha, di dalamnya, ala dawam, selamanya. La yaktaruna anha gairaha, mereka tak pilih surga yang lain. Wala yuhibbuna siwa, tak mau selainnya. Wala yuriduna tahawulan anha, ya mereka nggak ingin pindah lah, berubah. Ini apa, Allah menggambarkan dengan gambaran yang luar biasa hebat itu namanya mubalaghah. Saking senang kita, senang sama anak, besok saya beliin mobil, bukan mobil-mobilan, mobil beneran, nggak pakai supir, bisa jalan sendiri, gitu kurang lebih, ya dah. Oh. Apalagi bukan bensin, listrik. Lebih dari itu, nggak pakai bensin, nggak pakai listrik. Kan itu namanya mubalaghah.
Iya. La ya akhraja Ahmad wa Turmuzi an Ubadah ibn Samit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Ahmad, Imam Turmuzi dari Ubadah bin Samit mengeluarkan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi bersabda, "Inna fil jannati mi'atu darajah." Surga ada 100 tingkatan. Kullu daraja minha ma bainas sama wal ard. Antara satu surga dengan surga yang lain seperti antara langit dan bumi. Wal firdaus a'laha, paling tinggi firdaus. Waman fauqaha yakunul ars. Waman fauqaha. Di atas firdaus itu ada ars. Wa minhu wa minhu tufajjaru anharul jannah al arba'ah. Lalu dari surga Firdaus dialirkan, dipancarkan 4 sungai surga. Surga ada 4 sungai. Faiza sa'altumullah, apabila engkau minta sama Allah, fas'aluhul firdaus. Minta surga Firdaus. Iya. Kita gedung tinggi ada yang 100 lantai nggak itu ya? Tuh, surga itu ada 100 tingkat. Firdaus paling tinggi antara lantai satu, lantai dua itu setinggi sejarak antara bumi dan langit. Summa yukhbirullahu ta'ala an 'azamati sya'nil Qur'an. Kemudian habis itu Allah cerita tentang keagungan Al-Quran dan keluasan ilmunya. Fayaqul, Qul lau kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi, katakan ya Muhammad kepada mereka di Yahudi yang nyombong punya Taurat, dia dapat segalanya. Andai kata laut jadi tinta untuk menulis nikmat Tuhanku, maka laut itu habis sebelum sebelum tinta di laut itu habis sebelum kalimat Tuhanku selesai ditulis. Walau ditambahin satu laut lagi. Ayqul ayyuhar rasul, katakan wahai rasul kepada mereka, lau kutibat, lau katabta kalimat ilmillahi wa hikmatih. Seandainya engkau menulis kalimat yakni nikmat. Apa itu? Ilmu Allah dan hikmahnya. Wa kana ma'ul bahri hibron, air lautnya bagai jadi tinta, lil qalam untuk menulis, alladzi yuktabu bihi, wal qalamu yaktub. Terus pulpen kolam itu nulis. Lana fidal bahru, laut habis. Qabla ayyafrug min kitabati dzalik, sebelum selesai menulis nikmat-nikmat Allah. Walau ji'a bimislil bahri akhir wa akhir. Meskipun ditambahin laut lagi yang lain. Laut itu mau udah kering. Tambahin lagi. Tambahin lagi. Wahakadha lanafida aidan. Pasti itu laut tambahan habis juga. Terasa nggak itu dahsyatnya? Mubalaghahnya. Itu. Ya, tapi beneran. Oke. Walam tanfad kalimatullah. Pada saat yang sama, kalimat atau nikmat Allah belum selesai ditulis. Didata. Wahada dalil ala kasrati kalimatillah. Ini bukti betapa banyaknya nikmat Allah. Wasaati ilmillah. Bukti luasnya ilmu Allah. Dan hikmahnya. Serta asrarihi, rahasianya. Bihaitsu la tadbituhal aqlam, sehingga tak bisa dicatat oleh pena dan buku-buku. Hmm.
Jadi eh, sekian nikmat yang paling pertama dan utama Nabi. Nabi bawa kitab. Nabi Muhammad bawa Al-Quran. Al-Quran bukan cuma nikmat, tapi mukjizat. Menunjukkan luasnya ilmu Allah. Mana bukti luasnya? Nah, itu ada ayat-ayat yang berbentuk huruf-huruf terputus itu tak diketahui maknanya. Itu kan ilmu Allah yang luar biasa. Maka kata Imam Ar-Razi, tidak diketahui maknanya menunjukkan rahasia. Kalau rahasia nggak ada yang tahu. Rahasianya menunjukkan ilmunya. Maka dia menggambarkan ilmu Allah, Imam Ar-Razi, ibarat samudra tak bertepi. Lalu para nabinya dibagi oleh Allah lewat wahyu seperti tadi disebutkan, ya, dibagi, dialirkan ibarat itu laut, sungai, dialirkan kepada nabi dalam bentuk danau. Karena nabi punya ilmu emang nggak sekolah dia, emang dibagi. Danau kemudian dialirkan lagi kepada para ulama dalam bentuk sungai, 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 sungai terus panjang mengalir sepanjang zaman sampai tuh sungai ke tingkat RT. Apa kata Imam Ar-Razi? Hujan deras, halaman rumah masih tanah. Pas hujan selesai, kita jalan di permukaan tanah yang sedikit ada air. Maka ada tapak kaki kita. Di tapak kaki kita itu ada air karena becek di kelingking itu ada tapak kelingking air. Maka ilmu ulama setingkat dunia dibanding ilmu Allah itu dia cuma cuma setapak kelingking kaki itu menunjukkan betapa luasnya. Luas atau tidak, kalau diketahui itu jadi sedikit. Tapi kalau tidak diketahui itu jadi luar biasa luas. Iya. Wa nazirul ayah qauluhu ta'ala. Ada ayat yang sebanding. Walau annama fil ardi min syajarah. Seandainya pohon-pohon yang ada, maksudnya ranting pohon yang ada di permukaan bumi, aklam, pena. Wal bahru, coba diangkat tak? Ini yang tadi sudah disebutkan. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Laut ditambahin 7 kali lipat. Mana fidat kalimatullah. Nggak selesai. Nikmat Allah ditulis. Innallaha aziz. Allah maha gagah. Maksudnya tak terkalahkan. Hakim. Maha bijak. Iya. Coba berikutnya Pak. Wakala Rabi ibnu Anas. Rabi putra Anas berkata, Inna masalah ilmil ibad kullihim fi ilmillahi ta'ala. Ah, ini dia. Mirip sama yang tadi diceritakan. Gambaran ilmu hamba semuanya disanding dengan ilmu Allah. Kakutratin mimma ilbuhur. Seperti setetes. Ya, kutrat tetes. Tetes embun di tengah air lautan semua. Waqad anzalallahu zalika, Allah menjelaskan hal itu. Qul law kanal bahru. Itu dijelaskan. Yaqulu law kanat tilkal buhur midadan li kalimatillah
Allah berkata, berfirman, seandainya laut-laut yang ada itu ibarat tinta untuk menulis nikmat Allah. Wasyajar kulluhu aklam, pohon yang ada rantingnya, kayunya dibikin pena. Lan kasaratil aklam. Habis, pecah itu habis kalam itu. Wafania ma'ul bahar, sama habis juga tuh air laut. Wabakiyat kalimatullahi qaimah la yufniha syai. Sementara nikmat Allah, kalimat Allah, ilmu Allah, hikmah Allah masih tetap tersisa, tak terhabiskan oleh apapun. Lianna ahadan la yastati'u ayyaqdira qadrah. Saya ulangi. Lianna ahadan la yastati'u ayyuqaddira qadrah. Sebab seseorang tak mampu mengukur kuasanya, kuasa Allah. Wala yusni yu wala yusna alaihi kama yambaghi. Dia tak bisa dipuji sesuai dengan keagungan dirinya. Ya. Hatta yakuna huwa alladhi yusni ala nafsih. Yang pantas pas memuji keagungannya hanya dirinya. Inna rabbana kama yaqul. Tuhan kami, Tuhan kita, sebagaimana dia yang mengatakan wa fawqa ma naqul, di atas semua yang kita katakan. Inna masala na'imat dunya, sesungguhnya gambaran kenikmatan dunia, awaluha wa akhiruha, dari A sampai Z gitu kurang lebih. Fi na'imil akhirah, dibanding kenikmatan akhirat, kahabbah min khardal fi khilalil ardi kulliha, hanya seperti biji, satu biji, ya boleh biji sawi lah, khordal, biji bayam, kenal ya? Ada lagi biji kecil dari itu, yang terkecil lah apa saja, di tengah luasnya bumi secara keseluruhan. Oh subhanallah, gak seberapa ya kenikmatan dunia sampai A, dari A sampai Z dibanding kenikmatan akhirat. Ya, baru ibarat apa itu? Kalau manis, gula pasir baru setitik gula pasir. Itu biji gula pasir. Banding surga. Ya. Wa ruya anna Huyai ibna Akhtab al-Yahudi. Ada orang Yahudi namanya Huyai, putra Akhtab. Dia berkata, fi kitabikum wa mayyu tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Itu di Al-Quran kamu ada firman Allah. Siapa diberikan hikmah berarti dia diberikan kebaikan yang banyak. Al-Baqarah. Summa takraun. Kemudian kalian baca. Coba diangkat Pak. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ini kayaknya. Iya tuh. Kemudian kalian kalian membaca wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kalian diberi ilmu cuma sedikit. Ai innahu ya'taridu biwujudit tanaqud. Ini bertolak belakang antara wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira dengan wa ma utitu minal ilmi illa qalil, tolak belakang. Itu kata si Huyai. Fanazalat hadil ayah. Maka turun ayat ini. Yakni anna dzalika khairun katsir, yang dimaksud adalah kebaikan yang banyak.
walakinnahu qutrah min bahrin kalimatillah. Tapi kebaikan yang banyak itu sedikit dibanding dengan nikmat Allah. Ya, lautan nikmat Allah. Wa ba'da bayani kamali kalamillah amara ta'ala Muhammadan bittawadu. Setelah Allah menginformasikan, menjelaskan kesempurnaan kalam Allah, maka dia menyuruh Nabi Muhammad, tentu kita, nyuruh apa? Tawadu, rendah hati. Faqala qul innama ana basyarum mislukum. Tuh di hadapan mereka ini. Aku cuma manusia biasa. Cuma aku diberi wahyu. La ya annama ilahukum ilahu wahid. Satu dari sekian keluasan ilmu pengetahuan tidak ada apa-apanya. Kalau tidak berla ilaha illallah. Oh luar biasa ini. Oh apa apa namanya puncak kejayaan keilmuan. Teknologi yang dijumpai dalam konteks sekarang ini umpamanya itu luar biasa bisa di-cloning orang bisa ada Jokowi palsu gitu kurang lebih kan ilmu pengetahuan teknologi bohong apa teknologi benar dan lain-lain dikit bahkan bisa habis tanpa dia berla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Qul ya Muhammad lahum katakan kepada mereka ya Muhammad ma'ana illa basyar mislukum. Aku ini cuma manusia biasa seperti kalian. Fil basyariyah secara biologis. Laisa li sifatul mulkiyah malakiyah awil uluhiyah. Saya tidak punya sifat malakut atau uluhiyah. Wala ilmali illa ma'allamani Allah. Tak punya ilmu kecuali yang diajarkan oleh Allah. Illa anna Allah Ta'ala cuma Allah memberi wahyu kepadaku. Apa itu wahyunya? Ini akar semua ilmu. Annahu la ilaha illallahul wahidul ahadus somad. Fala syarika lahu fil uluhiyah. Fama'budukum alladhi yajibu an ta'buduhu huwa ma'budun wahid. La syarikalah. Hmm. Cuma aku diberi wahyu. Yaitu tak ada Tuhan kecuali Allah yang satu, yang esa, yang somad. Somad artinya gagah. Pada mulanya somad artinya padat. Itu tiang jalan layang padat apa enggak? Padat. Dia lebih padat dari semua yang padat. Karena padat maka kuat. Karena kuat maka tak butuh kepada yang lain, justru yang lain butuh kepadanya. Itu namanya somad. Akhirnya di Al-Ikhlas diartikan tempat berlindung, tempat bernaung, tempat bergantung. Gitu. Ya, tak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Maka sesembahan kalian yang wajib kalian sembah adalah sesembahan yang satu. Tak ada yang serupa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ai faman amana bi liqa'illah. Barang siapa yang iman percaya bisa jumpa dengan Allah wa tama'a fi sawabillah dan ambisi besar untuk mendapatkan pahala Allah karena ketaatannya fal yatakarrab ilaihi bisalihil amal. Hendaklah mendekat. Pakai apa? Pakai amal soleh. Wal yukhallis lahul ibadah. Wal yukhlis lahul ibadah. Dan dia mengikhlaskan niat diri dalam beribadah. Wal yajtanib asyirka biibadatillah. Menjauhi syirik saat ibadah kepada Allah. Ahadan dengan apapun min makhlukatihi. Dari makhluknya. Sawaun akana syirkan zahiran ibadatil ausan. Baik syirik dimaksud syirik zohir ya jelas gamblang yaitu menyembah berhala. Au syirkan khafiyan
atau syirik yang tersembunyi. Kafi'li syai'in, berikutnya Pak Jamal. Syai'in riya'an, au sum'atan, au suhroh. Riya pengen dilihat, sum'ah pengen didengar, suhroh pengen terkenal. Waria huwa syirkul asghar. Riya adalah syirik kecil. Kama fi hadis akhrajahul Imam Ahmad an Mahmud ibn Labid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhaf." Sesuatu yang paling aku takuti, asyirkul asghar. Diangkat lagi. Ya, alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti buat kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Syirik kecil itu apa? Qala Rasulullah menjawab ar-riya. Riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah iza jazan nas bi'amalihim. Pada saat Allah memberikan balasan kepada manusia pada hari kiamat nanti, Allah bilang, idhabu ilal ladina kuntum turabuna fid dunya. Sono pergi sama orang-orang yang dulu kalian jadikan sebagai riya. Apa maksudnya? Ibadah, kenapa sedekah banyak banget? Ya supaya kan ada Pak RT, ada Pak RW. Nanti ketika minta balasan sama Allah, Allah bilang, sono pergi sama Pak RT. Minta. Sono minta sama menteri. Sono minta sama anu, sama anu. Itu maksudnya. Fanduru hal tajiduna andahum jaza. Boleh buktikan. Apakah mereka akan membalasnya, memberikan balasan pada kalian? Iya, apakah kalian akan mendapatkan balasan pada hari kiamat nanti dari mereka? Enggak kan? Tuh nol. Wa akhraja Ahmad Muslim wa ghairuhuma an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad, Imam Muslim dan lain-lainnya mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi fima yarwihi an rabbihi, yang diriwayatkan dari Tuhannya. Hadis qudsi, ana khairus syuraka. Aku adalah teman yang paling baik. Paman amila amalan asyraka fihi ghairi, maka siapa yang melakukan amalan namun dia mensekutukanku dengan yang lainnya, fa ana bari minhu. Aku tak bertanggung jawab, aku bebas darinya. Wa huwa lilladzi usyrika. Maka dia itu untuk orang yang engkau sekutukan denganku. Kayak tadi, sana pengen dilihat Pak RT, minta sana Pak RT. Pengen dilihat Pak Bupati, ada minta, minta sana. Pengen dilihat rakyat, sana minta sama rakyat. Gitu. Kalau Razi, Imam Razi berkata, Aurada ta'ala fi akhir hadis surah, ma yadullu ala husuli ru'yatin fi salasi ayat. Nah, ini. Imam Ar-Razi berkata, Allah di akhir surat ini memperlihatkan apa yang menunjukkan usul ru'yah, ya, eh, terjadinya, berhasilnya melihat Allah fi salasi ayat, dalam 3 ayat. Coba Pak, ini menarik nih. Allah bisa dilihat apa enggak? Kata Imam Ar-Razi di sini bisa. Awaluha qauluhu ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Nih ayat ini menunjukkan Allah bisa dilihat. Mereka adalah orang-orang yang kafir dengan ayat Tuhan mereka dan jumpa dengan. Yang kedua, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka orang mukmin akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Yang ketiga, faman kana yarju liqa'a rabbih wala bayana aqwa min dzalik. Ini 3 ayat yang disimpulkan oleh Imam Ar-Razi bahwa Allah bisa dilihat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan Pak Jamal.
Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Kita beri kesempatan untuk diskusi dan tanya dan jawab. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, dipersilakan. Saya Ustadz, Oh baik, Ibu Hilwani, silakan. di pada tadi sabab nuzul ayat tuh 109 itu kan Hmm. ada apa tuh? Qalat Quraisy lil Yahud Hmm. u'tuna syai'an nas'alu anhu hazar rajul. Gitu, Ustadz. Kemudian di bawahnya ada waqalat waqalatil yahudu utina ilman kasiran. Itu antara tu dengan utina itu yang pakai tok sama yang pakai tak itu beda Sat. Iya, kalau pakai ain bisa Hmm, fisik. fisik. Iya, inna a'toina kal kausar. eh ada lagi amma man a'to wattaqo wa saddaqa bil husna fisik. Kalau utia diberikan non fisik. Iya, man utial hikmah faqad utia khairan katsir. Tuh kan non fisik. Hmm. Ibu udah tahu nanya lagi nih saya mau rada sebel. Tadi Hah? kita Ustaz. Beneran belum tahu nih Ustaz. Iya, iya. Iya, Iya. iya. Eh, Ustaz, Apa? bertentangan nggak antara tadi kan faman kana yarju liqa Iya. arabihi fal ya'mal amalan solihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dengan tafsirnya tadi eh, syirik itu antara lain adalah Ria. apa tuh? Ria ya Ustaz ya, ria. Iya. Nah, terus kan yang tadi Ustaz bilang tuh innamal a'malu binniyat. Kadang-kadang kan juga orang ngomong gitu Ustaz ya. Hmm. Dia ngomong, dia bilang bukan ria gitu. Hmm. Saya nggak bermaksud ria gitu. Apakah itu benar dia nggak bermaksud ria, Ustaz? Jadi ada kesalahan dasar di tengah masyarakat terkait dengan ria. Ria atau tidak ada di hati. Hati itu bukan wilayah penilaian kita. Dengan kata lain, ria itu wilayah Allah. Tahu itu? Ya, Bukan wilayah kita. Terus kita intervensi, bukan intervensi, sok Tuhan. Dia ria itu. Lah itu kan sok Tuhan namanya. ya, Nah itu. ya. Saya berilustrasi. Ria itu luar biasa susah. Menunjukkan itu memang wilayah Allah. Sedekah, pembangunan masjid nih saya 100 juta. Tuh di depan jamaah. Lah, jangan coba-coba bilang dia itu ria. Seharusnya nggak berani bilang ria. Menunjukkan itu wilayah Allah. Dan yang kayak begitu memang tidak apa-apa. Hmm. Apalagi niat, lagi-lagi niat. Niat tuh di Hmm. hati. Ria atau tidak tuh di hati. Terus udah. Saya mah pengen nggak ria. Saya sedekah 100 juta. Taruh aja di mimbar lagi nggak ada orang. Mimbar tuh di anu tuh di amplop. Amplopnya segede kantong semen. Taruh di mimbar nggak ada yang tahu. Dia berusaha ria. Itu hari Kamis itu. Jumatnya nunggu-nunggu diumumin apa enggak ya? Tuh susah. Iya, iya benar. Ya, susah. Kesusahan Ria yang dalam ilustrasi tadi menunjukkan itu mutlak wilayah Allah. Kita tidak disuruh untuk mengatakan Ria apa enggak.
karena tidak mampu. Itu yang kayak tadi, nunggu-nunggu hari Jumat besok diumumin deh. Kan di amplopnya kan ditulis hamba Allah. Lah, ntar pas disebut dari hamba Allah dia seneng. Oh iya iya. Pas dia jawab dalam hati, hamba Allah 100 juta ditaruh di dekat mimbar. Tuh dia terkomunikasi dengan hatinya. Seneng. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ada banyak yang kayak begitu yang menjadi wilayah Allah, kemudian manusia so Allah gitu, so Tuhan. Apa itu khusyuk? Khusyuk nggak bisa kita menilai dia khusyuk apa enggak. Mabrur, kayak bisa orang dia. Ada pun yang dilihat oleh cuma gejala, itu kan gejala, bukan hakikat. Takwa tuh enggak. Jangan dilihat bajunya, bajunya merek takwa lah. Iya, jadi demikian ya. Ria, syirik, syirik kecil, syirik khafi, berbunyi. Allah alam bisawab. Ada lagi yang lain. Kalau misalnya saat Iya. kita berbuat sesuatu gitu, Hmm, maksud kita biar orang niru nih perbuatan perbuatan ini iya. kita kita anggap nih perbuatan ini kita anggap baik lah gitu Ustaz ya. Iya. Hmm. Misalnya nih, terus kita pengen tuh orang niru gitu perbuatan itu ria nggak Ustaz? Nah, itu pun kita nggak boleh menilai supaya orang meniru. Oh gitu. Iya. Hmm. Walaupun Al-Quran menyebutkan nggak apa-apa. Malah disambung ayatnya wa in tukhfuha fa ni'imma hiya. Iya. Kalau kamu sembunyikan Tukhfuha itu. engkau sembunyikan. Artinya orang Hmm. nggak tahu. Fa ni'imma hiya itu yang paling nikmat. Yang paling nikmat. Paham itu? Apalagi Hmm. yang sering kita dengar, tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Itu Hmm. kan udah gambaran luar biasa. Mendorong kita untuk ikhlas. Nggak ada yang tahu. Maka kalau kita hubungkan kenikmatan ikhlas yang memang dicanangkan oleh hadis. Nafkah, sedekah yang paling afdol adalah kepada keluarga. Itu lihat Hmm. sama keluarga, ikhlasnya luar biasa. Keluarga dekat atau jauh. Maka dalam konteks sedekah yang utama itu zawil kurba, dekat. Ikhlas banget. Apa? Ya enggak pengen dilihat, nggak pengen di itu. Tapi kalau saja itu sebagai contoh keikhlasan, yakni bersedekah kepada nafkah, kepada keluarga itu masih juga ria, nah itu kan udah keterlaluan, ya. Supaya orang bilang, supaya si Anu bilang, udah sembunyi-sembunyi. Iya, wallahu a'lam bishawab. Kalau gini Ustadz misalnya Hmm? amalannya bukan sedekah misalnya misalnya kita sholat deh kita misalnya Iya. Ustadz ya kita ngajak nih sholat duha misalnya yuk sholat duha 4 rakaat deh jangan 2 rakaat gitu Iya. tambahin gitu. Alhamdulillah saya udah ini nih ngejain 4 rakaat itu riya nggak tuh Ustadz namanya? Itu subhanallah, udah susah ngelurusinnya. Iya kan ada Apalagi kayak udah gitu. beredar di tengah masyarakat, grup-grup itu, Mm-mm. grup-grup WA, Iya. bangunin sahur, bangunin Mm. tahajud. Iya. Udah salah kaprah. Salah kaprahnya lebih dahsyat lagi kalau pakai ayat yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menyangka, mengira ya itu bagus. Saya berilustrasi yang ekstrim. Ada berita meninggal. Itu rame di grup.
Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha. Itu Ya, emang doa itu. Itu mah bukan doa. Apa? tadi Ngasih baca. tahu bahwa dia berdoa. Namanya khobar. Emang kalau doa pakai perlu dikasih tahu? Sama termasuk udah innalillah. Itu mah bukan tarjih. Ngasih tahu bahwa dia mengucap innalillah. Tuh lihat. Tapi kan apa namanya kalau nggak ditanya mah nggak dipaparkan. Ya, emang bener ngasih tahu. Saya jarang ngirimin doa lewat WA. Doa aja. Doa aja nggak usah ngasih tahu. Kan WA itu ngasih tahu. Coba bayangkan. Jadi gimana dasar kalau ada kabar kayak gitu? Hah? Jadi gimana tuh kalau ada di grup-grup orang meninggal gitu? Kita diam aja saat gitu. Nggak usah Lah komen. iya, cuma kesempatan-kesempatan yang cocok seperti pengajian begini disampaikan. Kalau disampaikan lagi di dalam WA, udah benturan dengan paham sosial, bikin gaduh Hmm. dalam situasi kondisi terpaksa. Dulu ada lagi yang luar biasa, saya harus memberikan jawaban, bahkan bukan cuma di WA karena mereka bertanya, tapi dalam khutbah Jumat harus disampaikan. Saya sampaikan. Apa itu? Insya Allah belum kalau ini. Disalahin Mm-mm. ketika ada orang meninggal, udah sebulan, udah seminggu, udah 2 minggu, bilang mudah-mudahan husnul khotimah. Mm. Disalahin sama ustadz lagi. Nggak belajar balaghah gitu dia. Itu betul udah. Akhirnya kan menjadi ada benturan sosial, pemahaman maksudnya. Iya, ya. Eh, malah diberikan jalan keluar. Kalau mau bilang husnul khotimah, justru dia lagi masih hidup. Itu yang betul. Ya, jadi lucu. Coba jenguk orang sakit itu. Terus Semoga husnul bilang khotimah sama gitu. teman kita yang kita jenguk lagi sakit. Ya Semoga udahlah, husnul khotimah. sabar Pak, sabar Bu, Pak. Mudah-mudahan husnul khotimah. Lah, kalau nggak ditendang itu udah bagus. Ya nggak? Kalau dia bawa pentungan, dipentung itu nyumpain mati. Jadi kalau sudah meninggal, dibilang mudah-mudahan husnul khotimah secara balaghah itu namanya majaz mursal. Alaqahnya tibar mayakun. Maknanya mudah-mudahan husnul khotimah saat dia seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu atau beberapa hari yang lalu sedang menghembuskan napas terakhir husnul khotimah. Gitu maksudnya. Kan belajar balaghah gitu dulu. Ibu lagi ngapain? Lagi masak sayur. Maksudnya masak bahan-bahan yang jadi sayur. Ibu kemana? Lagi ngapain? Jahit baju. Bukan baju yang dijahit. Bahan yang mau jadi baju. Kalau jahit baju ya nggak bisa dipakai. Apalagi kalau jahit sarung. Sarung dijahit nggak usah dipakai. Coba bayang. Ada Ya juga Ustaz kembali nih. ke, hah? Ada enggak kaitan dengan yang Ustaz omongin barusan kan ada doa doa ketika turun hujan ada Allahumma Allahumma sobian nafi itu ya. Iya, Doa doa ketika turun hujan kan gitu. iya benar. Terus? Allahumma sobian Iya, nafi ya. Ustaz. iya benar. Nah, Benar. terus ada nih Ustazah, Hah? dia bilang itu belum tepat kata dia. Seharusnya Allahumma ij'al hadza soyiban nafi'ah gitu saja kata dia.
Jadi dia kalau 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 di Iya, depan dia dia kalau tuh itu Ustaz, nggak belajar nahu. iya saya juga bilang ini kan Ada yang dibuang, ada yang di iya ada yang saya order. pikir juga gitu. Jadi kalau itu murid-muridnya dia itu semuanya Hah? bilang gitu. Allahumma jal haza soyiban nafi'a gitu Ustaz. Katanya Iya, yang itu yang gurunya ngajarin. Itu bener. gimana Ustaz? Sama kayak kalau Lebaran tuh minal aidin wal faizin. Kan Hmm. ada yang dibuang. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kepanjangan kalau begitu. Makomnya makom ijaz. Jadi minal aidin wal faizin. Gitu. Iya. Iya. Jadi ya murid-muridnya dia kayak gitu semuanya jadinya. Ya kan gimana gurunya? Muridnya itu Ustazah Hilwani, Ustaz. Iya. Iya, Saya salah. saya 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 berteman sama muridnya. Muridnya itu bilang ke Iya saya benar. gitu gitu. Nah, Bu Alwani mah Pak Jamal alumni LBI dijamin. Saya bilang ini kan ada yang dibuang ini mestinya bilang Iya gitu. iya Saya bilang. tuh kan dijamin. Luar biasa Hilwani nggak bisa terkecoh, Ustaz. Lah Ya kan muridnya Pak Jamal, muridnya Ustaz Jamal. Belajar dulu dan ke LBIQ ya, Bu. pokoknya hidup LBI gitu dong. Hidup, tapi udah nggak buat kita lagi Ustaz, karena Manggarainya penuh. Baik, kita beri kesempatan pada Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Ya, maaf, maaf Pak, maaf kelamaan Ustaz. Iya iya iya. Pak Dedi ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Pak Ustadz Jamal. Ya. Pak Eh, Kiai, terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih udah diterima nih di eh, kelas pagi hari Selasa. Biasanya oh hari iya makanya saya kok nih ada nih ada yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Ustadz. Iya Oke, iya iya. saya mau bertanya ini Pak Ustadz. Pak Kiai, Ya. ini kan pada ayat 109 ini, Masya Allah, kekuasaan Allah sangat luas. Sampai apa yang dituliskan oleh pena dalam satu lautan, airnya belum habis, ilmunya masih ada. Walaupun ditambah lagi satu lautan lagi, ilmu Allah akan tetap banyak, lebih banyak lagi. Sangat Masya Allah Pak Kiai. Yang saya ingin tahu, saya lagi merenung juga nih. Turunnya ayat ini tuh kenapa ya Pak Kiai ada turun ayat 109 ini? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari kafir Quraisy atau apa? Mohon dijelaskan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu laut, tujuh laut. Jangan ditanggapi, dipahami angka matematik. Jangan. Kalau angka matematik jadi meleset sesat. Dia menyebut satu laut, maka habis untuk nulis. Eh, kalau setengah laut mau cukup kali. Bukan begitu. Hmm. Angka dalam Al-Quran bukan begitu. Ya, balasan kebaikan 700. Seperti biji menumbuhkan 7 tangkai. Satu tangkai 100 biji. Berarti 700. Padahal tak terhingga. Oke? Bukan angka matematik. 700 bukan berarti angka setelah 699. Atau sebelum 701. Bukan. Menunjukkan banyak. Balasannya banyak. Tak terhingga. Demikian pula ketika Allah menyebut keagungannya, keluasan nikmatnya, itu yang bisa ditangkap oleh lawan bicara yaitu manusia. Padahal hakikatnya nggak seperti itu. Mau 1.000 laut juga. Maka dipakai struktur kalimat namanya tasbih. Struktur kalimat tasbih penyerupaan itu diantara manfaatnya
mendekatkan yang jauh, mendekatkan paham yang tadinya jauh. Tuh terrealisir tadi. Oh iya, luar biasa hikmah Allah itu. Ilmu Allah, nikmat Allah. Satu laut saja habis, nggak jangka. Walau ditambah tujuh laut. Nah, itu mendekatkan yang jauh. Kita juga begitu. Sebelum itu. Itu yang disebut mubalaghah. Ada orang bangga-bangga dengan sesuatu yang dimiliki. Cincin kah? Gelang kah? Apa saja. Padahal tuh orang kesel sama kesombongannya. Dia sombong, si A sombong, si B kesel. Lalu si B ngelawannya, yang kayak begitu saya 1.000 punya di rumah. Oh 1.000 bukan 1.000 berarti punya 1.000. 1.000 bukan. Itu namanya mubalaghah. Luar biasa. Sebab tidak akan terjangkau oleh perumpamaan yang kayak apapun. Itu perumpamaan yang maksimal saja, itu udah cukup membantu mendekatkan gambaran kayak apa nikmat Allah yang Dia berikan kepada kita, yang Dia ciptakan. Wallahu alam biswab. Jadi konteksnya bahasa itu. Jadi kiasan Ya, gitu begitu. Pak Kiai ya. Eh, Semacam kiasan kalau gitu. kalau istilah teknis bahasa Arab bukan kiasan. Kalau kiasan itu, gibah itu menjijikkan, seperti orang makan bangke saudaranya sendiri. Itu gibah. Allah gambarkan juga itu. Kayak begitu. Ya, bangke ayam aja dia nggak mau, apalagi bangke saudaranya sendiri. Ini jijik gibah. Ya, salah satu struktur kalimat yang memang paling tua di kalangan bangsa Arab dalam rangka berkomunikasi satu sama lain di antara mereka. Lalu itu dipakai oleh Al-Quran. Karena Al-Quran pakai bahasa mereka, bahasa adalah budaya mereka dalam rangka memberikan apa pemahaman. Umpamanya Allah bilang jangan pelit, nggak begitu langsung. La taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di leher. Maksudnya jangan pelit. Wala tabsutha kullal basti. Jangan juga boros. Kau hamparkan sehampar-hamparnya. Gitu. Banyak sekali dalam Al-Quran yang seperti itu. Nah ini Pak Deddy ini mesti ikut Zoom-nya yang balaghah itu. Iya Pak Kiai. Ingin nanti kalau ada kesempatan ikut. Amin, amin, insya Allah. Selalu. Kalau Amin. bilang nggak ada kesempatan, nanti Allah tersinggung. Allah tersinggung. Ingin ikut. Mohon Soalnya dia yang informasi. ngasih. Iya, Mohon Masya informasi. Allah. Iya, amin, amin. Baik, baik. Satu lagi Pak Kiai, ini Boleh. Iya. pada ayat 107 Hmm. dikatakan bahwa sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan untuk mereka disediakan surga Firdaus tadi. Kemudian pada ayat 110 juga dikatakan ada kata-kata hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Jadi yang dimaksud mengerjakan kebajikan ini kan luas sekali Pak Kiai. Dan itu tampaknya pengertian yang sangat bagus sekali. Mohon Hmm. penjelasan Pak Kiai, yang dimaksud mengerjakan kebajikan itu apa saja sih? Apa cukup Iya. dengan sholat, sodako, dan lain sebagainya. Mohon lebih dalam penjelasan. Terima kasih Pak Kiai. Jadi ada di dalam surat yang lain juz amma. Inna sa'yakum lasyatta. Sa'ya artinya usaha. Usaha kalian kita ini dalam hidup banyak sekali. Maka lebih proaktif lagi maknanya usaha itu profesi. Profesi banyak sekali. Bahkan yang dulu-dulu bukan profesi sekarang jadi profesi.
Allah ingin menyampaikan kepada kita dari sekian yang banyak usaha lewat profesi itu cuma dua. Yang pertama baik, yang kedua buruk. Maka posisi yang baik kita coba konkretkan, yaitu yang disyariatkan oleh Allah itu baik. Digariskan dalam agama itu baik, baik. Lebih dikonkretkan lagi, kebaikan ada yang sifatnya wajib, fardu. Itu pasti baik itu. Yang kedua ada yang sifatnya sunnah. Tuh. Lalu kita hubungkan baik yang fardu maupun yang sunnah atau larangan, yaitu yang haram dan yang makruh. Terus kita dikemas dalam sebuah kata namanya ad-din, agama. Maka ketika kita berada menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, kita lagi menjalankan agama. Siapa berani bilang menjalankan agama tidak baik? Kita hubungkan, itu adalah ibadah. Ibadah bukan hanya yang bersifat formal. Seluruh aktivitas mukmin muslim, apapun dia, apapun profesinya, dimanapun dia berada, ketika memiliki tiga kriteria. Pertama, niat karena Allah. Kedua, caranya tak bertentangan dengan syariat Allah. Yang ketiga, tujuannya mencapai ridho Allah. Itu baik, kriteria baik. Maka ketika melakukan aktivitas yang terpenuhi tiga kriteria tadi, kata ayat tadi, itu hakikatnya lagi ketemu dengan Allah. Gitu. Maka dikemas dalam sebuah kata yaitu amal soleh. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh. Kalau mereka atau kita pengen ketemu sama Allah, lakukan amal soleh. Sedang melakukan amal soleh dalam koridor agama, yaitu itu hakikatnya ketemu dengan Allah. Itu yang dimaksud ketemu dengan Allah. Bahkan ada hadis kursinya berbunyi, kalau kalian mau ketemu dengan aku, tuh, aku ada di orang miskin. Jangan dilihat fisiknya, miskin. Tapi amalannya itu yang membuat kita digambarkan sebagai ketemu dengan Allah. Seorang pedagang melayani pembeli ibadah, ya. Seorang insinyur sedang merancang mengkonsep bangunan ibadah. Oh, siapa saja. Bahkan profesi paling akar rumput, tukang pulung. Habis subuh berdoa, ya Allah beri aku rizki berangkat membawa alat ais-aisnya, sampah itu. Terus datang azan zohor berhenti dia sholat. Ibadah semua ketimbang yang naik Mercy dari garasi berdasi terus sampai dia belum tentu ibadah. Jadi kurang lebih demikian gambaran amal soleh dan amal toleh. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz, Pak Kiai. Sama-sama.